Om Swastiastu. Halo teman-teman dan ibu bapak guru semuanya. Apa kabar? Pertama-tama terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nilu Putokta Puspita, kelas 9B nomor absen 19 atau 24. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi bab 2 yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita lanjut membahas materi bab 2 ini, kita harus tahu apa saja kata kunci dari materi bab 2 ini. Kata kunci dari materi bab 2 ini antara lain ada pokok pikiran, keadilan sosial, negara kesatuan, kedaulatan rakyat, cita-cita hukum, dan suasana kebatinan. Saya akan lanjut membahas materi bab 2 ini secara singkat dan jelas. A. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Alinea pertama. Alinea pertama mengandung makna pernyataan kemerdekaan adalah hak semua bangsa yang ada di dunia. Dan alinea pertama ini juga mengandung dalil objektif dan dalil subjektif. 2. Alinea kedua. Alinea kedua mengandung makna pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Alinea ketiga. Alinea ketiga mengandung makna pernyataan kemerdekaan adalah rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan alinea ini juga merupakan suatu pengukuhan dari makna proklamasi yang luhur. 4. Alinea keempat. Alinea keempat mengandung makna pernyataan pemerintah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara berdasarkan atas politik kedaulatan rakyat, dengan bentuk negara Republik Indonesia dan dasar negara Pancasila. B. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain mempunyai makna yang mendalam, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mempunyai pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut diantaranya pokok pikiran pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah negara Indonesia berdasarkan atas persatuan, atau dapat juga disebut dengan pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diterima aliran negara persatuan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau dapat juga disebut dengan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita
yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta merupakan suatu causa finalis. 3. Pokok pikiran ketiga. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan, atau dapat juga disebut dengan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis. Bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Empat, pokok pikiran keempat. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Atau dapat juga disebut dengan pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. 2. Arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis atau undang-undang dasar maupun hukum yang tidak tertulis. Menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal. C. Sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, serta dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Sudah jadi tugas kita bersama, termasuk kalian semua sebagai pelajar, sekaligus generasi penerus perjuangan bangsa, untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mempertahankan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya, namun yang tak kalah penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.